Pernahkah kamu berada di suatu tempat, lalu tiba-tiba muncul perasaan yang sangat aneh? Seolah-olah semua yang sedang terjadi sudah pernah kamu alami sebelumnya. Padahal, kamu yakin baru pertama kali datang ke tempat itu. Suara orang-orang di sekitarmu, aroma udara, percakapan yang sedang berlangsung, bahkan posisi setiap benda di ruangan itu semuanya terasa sangat familiar. Lalu muncul satu pertanyaan yang membuat bulu kuduk sedikit merinding. Tunggu, bukankah ini sudah pernah terjadi? Perasaan itu biasanya hanya berlangsung beberapa detik. Namun, sensasinya begitu nyata, sehingga sulit dilupakan. Fenomena ini dikenal dengan nama déjà vu. Dalam bahasa Prancis, déjà vu berarti sudah pernah melihat. Yang menarik, fenomena ini ternyata dialami oleh jutaan orang di seluruh dunia. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60 hingga 70% orang pernah mengalami déjà vu setidaknya sekali dalam hidup mereka. Artinya, jika kamu pernah mengalaminya, kamu tidak sendirian. Namun, pertanyaan terbesarnya adalah, mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah otak kita sedang mengingat sesuatu? Atau sebenarnya kita sedang mengalami sesuatu yang belum mampu dijelaskan oleh sains? Hari ini kita akan membedah déjà vu dari dua sudut pandang. Sains otak dan kesadaran spiritual. Pertama, penjelasan sains dan mekanisme otak. Mari kita mulai dari versi ilmuwan dan ahli saraf atau neuroscientist. Bagi dunia medis, déjà vu bukanlah sihir, melainkan sebuah kesalahan teknis sementara pada sistem pemrosesan memori kita. Di dalam otak kita ada wilayah bernama hipokampus yang bertugas mengelola memori. Saat kamu mengalami hal baru, otak akan menyimpannya ke dalam folder memori jangka pendek. Jika memori itu penting, baru kemudian dipindahkan ke folder memori jangka panjang. Nah, pada kasus déjà vu, terjadi apa yang disebut temporal lobe delayed processing atau kesengatan sinyal. Bayangkan mata kiri dan mata kananmu mengirimkan informasi visual ke otak. Karena lelah, stres, atau gangguan fokus mikro, otak kananmu menerima informasi itu 0,001 detik lebih lambat dari otak kiri. Akibat selisih milidetik yang sangat tipis ini, otakmu menganggap informasi dari mata kanan sebagai kenangan masa lalu, karena sudah pernah diproses oleh mata kiri sekejap sebelumnya. Teori kedua dari sains adalah dual processing theory. Kadang, memori baru kita terlanjur masuk ke folder jangka panjang sebelum disadari oleh pikiran sadar kita. Saat pikiran sadar kita bangun, kita merasa adegan itu adalah kenangan lama, padahal baru terjadi 1 milidetik yang lalu. Sains menyimpulkan, déjà vu adalah fenomena saat otakmu salah menaruh label tanggal pada kejadian hari ini. Tapi, apakah penjelasan biologis ini cukup memuaskan rasa penasaran jiwamu? Kenapa perasaan déjà vu seringkali terasa begitu mendalam dan emosional? Kedua, perspektif spiritual dan life blueprint. Dalam ranah spiritual dan eksperimen kesadaran, déjà vu dipercayai sebagai sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kegagalan sinyal saraf. Banyak praktisi spiritual percaya bahwa sebelum jiwa kita terlahir ke tubuh fisik ini, kita telah menyetujui sebuah life blueprint atau rancangan kehidupan. Sebelum dilahirkan, jiwa kita diperlihatkan cuplikan-cuplikan jalur kehidupan yang akan kita lalui. Kita memilih pelajaran apa yang mau kita ambil, siapa yang akan kita temui, dan titik-titik krusial mana yang akan membentuk pendewasaan jiwa kita. Saat kamu mengalami déjà vu, itu bisa jadi adalah soul checkpoint, sebuah petunjuk penanda dari jiwamu sendiri. Perasaan aku pernah di sini adalah sinyal dari alam bawah sadar yang berbisik. Tenang, kamu ada di jalur yang benar. Kamu sedang berada di titik koordinat takdir yang memang sudah kamu rencanakan sebelum kamu ada di dunia ini. Ini menjelaskan kenapa déjà vu seringkali muncul di momen-momen penting peralihan hidup. Saat kamu pindah kota, bertemu dengan pasangan baru, atau ketika kamu mengambil keputusan besar dalam hidupmu. Jadi, mana yang benar? Apakah déjà vu itu sekadar kelirunya sistem pemrosesan di otak atau kebangkitan ingatan jiwa? Bisa jadi, kedua-duanya benar. Otak kita adalah instrumen biologis, sedangkan jiwa kita adalah kesadaran yang mengendalikannya.
ketika instrumen otak mengalami kesalahan penataan memori, itu bisa jadi adalah cara fisik bagi jiwa kita untuk menyalurkan sinyal kesadaran. Lalu apa yang harus kamu lakukan saat deja vu itu datang lagi? Jangan panik dan jangan langsung mengabaikannya begitu saja. Saat kamu merasa deja vu, gunakan momen 2-3 detik itu untuk berhenti sejenak dan hadir utuh atau mindful. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan keberadaanmu saat itu. Karena di momen itulah batas antara masa lalu, masa depan, dan masa kini seolah-olah melebur menjadi satu. Itu adalah pengingat dari semesta bahwa kamu hidup, kamu bertumbuh, dan kamu sedang melangkah di jalan cerita hidupmu sendiri. Sekarang, aku ingin bertanya kepadamu. Pernahkah kamu mengalami deja vu yang terasa sangat kuat? Di mana kamu berada saat itu? Apa yang terjadi? Dan yang paling menarik, apakah kamu merasa sudah pernah melihat kejadian itu sebelumnya? Atau bahkan merasa tahu apa yang akan terjadi setelahnya? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar.